Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen metodologi penelitian serta rekan-rekan Magister Manajemen yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Levia Devira, Angkatan 30, Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehat yang diberikan, sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran untuk meningkatkan penjualan pada Birawa Steel setelah diakuisisi oleh PT Hutama Karya Persero. Latar belakang masalah dalam metodologi penelitian saya adalah saat ini dunia industri besi baja mengalami perkembangan yang pesat sehingga membutuhkan strategi pemasaran yang tepat untuk mengenalkan produk besi baja pada konsumen. Strategi pemasaran yang tepat berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh bagi perusahaan produsen besi baja. Jika perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk yang diproduksi, perusahaan dapat melakukan penerapan strategi pemasaran dan inovasi melalui pemanfaatan peluang untuk meningkatkan penjualan, sehingga perusahaan mampu mempertahankan serta meningkatkan posisi atau kedudukannya di pasar. Hal ini yang membuat perusahaan dituntut untuk mampu memilih dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan. Fokus penelitian pada metodologi penelitian saya yang pertama bagaimana strategi pemasaran produk besi baja pada penjualan PT Birawa Steel setelah diakuisisi PT Hutama Karya Persero. Kemudian yang kedua, bagaimana kekuatan dan kelemahan pemasaran produk besi baja pada BUMN Karya serta retail customer PT Birawa Steel. Yang ketiga, bagaimana peluang dan ancaman pemasaran produk besi baja pada BUMN Karya serta retail customer PT Birawa Steel. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran produk besi baja pada penjualan PT Birawa Steel setelah diakuisisi oleh PT Hutama Karya Persero. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan pemasaran produk besi baja pada BUMN Karya serta retail customer PT Birawa Steel, serta menganalisis peluang dan ancaman pemasaran produk besi baja pada BUMN Karya serta retail customer PT Birawa Steel. Manfaat penelitian yang pertama bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan PT Birawa Steel untuk mengambil keputusan strategi pemasaran pada BUMN Karya serta retail customer. Kemudian bagi peneliti, memberikan peranan kontribusi dan merupakan tugas yang berupa penulisan proposal tesis dalam menempuh studi pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Yang ketiga, bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya. Sistematika penulisan yang pertama, bab 1, pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal. Kemudian bab 2, perspektif dan kajian teoritis. Dalam bab ini disajikan hasil dari tinjauan pustaka yang merupakan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta proposisi kerangka pemikiran penelitian dalam mendukung penyusunan penulisan. Kemudian yang bab 3, metode penelitian. Bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, unit analisis, lokasi penelitian, tahap-tahap penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik keabsahan data, dan teknik analisis. Bab 4, hasil dan pembahasan. Dalam gambaran ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, menganalisis data yang terdiri dari analisis deskriptif dan wawancara, serta pembahasan yang mengarah kepada pemecahan masalah penelitian. Dan yang terakhir, bab 5, penutup. Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan menganalisis data dan hasil dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran tentang hasil penelitian. Bab 2, perspektif dan kajian teoritis. Yang pertama adalah yang akan dibahas adalah pemasaran, manajemen pemasaran, perencanaan strategis, strategi pemasaran,
proses strategic management dalam pemasaran, segmenting dan targeting, langkah-langkah penetapan pasar sasaran, positioning, bentuk-bentuk strategi positioning, jenis-jenis strategi pemasaran, kinerja pemasaran, bauran pemasaran, bauran promosi, tujuan promosi, perilaku konsumen, persepsi konsumen, dan implikasi perilaku konsumen pada strategi pemasaran, serta analisis SWOT. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dari penelitian terdahulu. Yang pertama dari Ratih Pratiwi di tahun 2022, tinjauannya tentang strategi pemasaran. Yang kemudian Bayat Jamal Ali 2021, marketing strategik, pricing strategis. Kemudian yang 3, Huai Tian Wang Kanglin Ching 2022, peningkatan penjualan. Kemudian yang keempat, Yusnizal Firdaus 2012, peranan biaya promosi dalam meningkatkan volume penjualan. Yang kelima adalah Berkataman Halal di 2013 tentang bauran pemasaran strategi pemasaran. Kemudian yang keenam, Ramasehan Asmai, strategi pemasaran interaktif effect of marketing strategi. Kemudian yang ketujuh, Paul di 2012, mengukur implikasi pendapatan dan biaya supermarket untuk mengubah strategi positioning, strategi penetapan harga di pasar retail. Kemudian yang ke-8, Subara Cakra, pengaruh persepsi yang berorientasi jangka panjang. Kemudian yang ke-9, Nadrotul Ulyah di 2016, tinjauannya tentang strategi pemasaran, bauran pemasaran. Berikut adalah kerangka pemikiran. Pada konsep analisis strategi pemasaran, kerangka pemikiran mengetahui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengetahui strategi pemasaran, mengetahui SWOT. Yang ketiga dari strategi pemasaran dan SWOT, kemudian dilakukan analisis dan rekomendasi strategi pemasaran PT Birawa Steel. Dari SWOT pemasaran, kita melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian strategi pemasaran dari segi produk, harga, distribusi, promosi, segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian analisis, rekomendasi strategi pemasaran PT Birawa Steel. Proposisi penelitian. Yang pertama, dalam menjalankan strategi pemasaran produk besi baja di PT Birawa Steel menerapkan strategi yang ditandai dengan bauran pemasaran meliputi produk, harga, promosi, dan tempat. Kemudian strategi pemasaran yang diterapkan PT Birawa Steel dinilai mampu meningkatkan penjualan, khususnya penjualan pada BUMN karya dan retail customer, meskipun dengan kondisi persaingan yang ketat antara perusahaan industri besi baja lainnya. Kemudian analisis SWOT berperan penting dalam membentuk strategi pemasaran di PT Birawa Steel. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. Pendekatan penelitian, rancangan penelitian adalah rencana dan struktur investigasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga diperoleh jawaban atas pertanyaan riset. Dalam sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, di mana mengacu pada informasi yang diperoleh oleh tahap pertama oleh peneliti dan pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui survei dan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Lihat dari dimensi waktu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan alternatif, yaitu suatu penelitian yang dimulai dari fakta atau fenomena. Jenis penelitian merupakan studi kasus atau case study, di mana strategi yang disesuaikan dengan pokok pertanyaan penelitian dengan how atau why yang mengarah pada case study, history, maupun eksperimen. Dalam penelitian ini, research question yang diajukan akan lebih tepat dijawab dengan metode penelitian case study yang bersifat eksplanatif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ciri dari metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks naratif. Kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan interpretatif terhadap subjek selanjutnya dianalisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT Birawa Steel. Penentuan informan kunci dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan data serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari beberapa karyawan. Adapun kriteria dalam pertimbangan sebagai berikut.
Yang pertama merupakan karyawan, dalam hal ini merupakan perwakilan dari direktur yang terdiri dari general manager, marketing manager, dan beberapa pada posisi department head. Kemudian merupakan karyawan yang tidak dalam masa cuti. Yang ketiga merupakan karyawan yang bekerja lebih dari 1 tahun. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Birawastil. Penentuan lokasi ini diharapkan memberi kemudahan, khususnya menyangkut strategi pemasaran yang berhubungan dengan penjualan sebagai subjek penelitian atau menyangkut personel yang akan membantu kelancaran kegiatan. Tahap-tahap penelitian, yang pertama, tahap pra-penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Tahap pra-penelitian adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah, alasan penelitian, penentuan penelitian, jadwal penelitian, serta rancangan prosedur analisa data mengenai proses sebelum dimulai penelitian. Kemudian tahap pelaksanaan penelitian, tahap ini adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengelompokan, observasi, objek yang harus dianalisis atau diamati kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama menentukan aspek dari strategi pemasaran yang digunakan dalam panduan wawancara dan observasi. Setelah ini membuat pertanyaan berdasarkan aspek yang telah ditentukan. Kemudian pelaksanaan penelitian melakukan wawancara terhadap partisipan penelitian yang telah ditentukan, melakukan observasi terhadap faktor eksternal maupun internal yang ada di PT Birawastil. Kemudian melakukan analisa terhadap hasil wawancara dan observasi tersebut dan membuat kesimpulan. Metode pengumpulan data. Yang pertama adalah data primer. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari hasil wawancara yang dilakukan informan, kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Data internal perusahaan antara lain seperti company profile, laporan tahunan, laporan bulanan perusahaan, laporan kegiatan operasional, dan lain-lain. Pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat, yang dapat dipercayai kebenarannya dan relevan masalah yang diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga adalah dokumentasi. Berikut adalah teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan teknik triangulasi. Dalam penelitian kualitatif ini menguji uji validitas dan reliabilitas dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi mendorong agar penelitian dilakukan dalam berbagai sudut pandang. Pengujian validitas tersebut berkaitan dengan validitas yang digunakan untuk menerapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep yang akan diteliti. Teknik triangulasi ini berdasarkan pada ide atau pemikiran bahwa pengamatan dari berbagai sudut pandang akan meningkatkan akurasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dilakukan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Penelitian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan error dan penyimpangan bias yang terjadi. Proses pengumpulan data juga didokumentasikan dengan lengkap dan terperinci sehingga dapat mendukung reliabilitas penelitian. Kemudian analisis data. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi strategi pemasaran. Dalam pemasaran, yang merupakan alat yang digunakan produsen untuk mempengaruhi konsumen. Dari segi produk, harga, tempat, promosi. Dan yang kedua adalah SWOT, jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis seluruh faktor internal dan eksternal yang ada dari metrik dapat dihasilkan 4 macam strategi organisasi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi yang harus dapat menggunakan kekuatan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian strategi yang harus ditunjukkan untuk mengurangi kelemahan yang dihadapi dan pada saat bersamaan memanfaatkan peluang yang ada.
Kemudian strategi yang harus mampu menonjolkan kekuatan guna mengatasi ancaman yang mungkin timbul. Yang terakhir adalah strategi yang bertujuan mengatasi hambatan serta meminimalkan dampak dari ancaman yang ada. Yang ketiga adalah analisis strategi pemasaran PT Birawa Steel. Proses yang ada dimulai dengan data-data yang diperoleh, dianalisis sehingga didapat gambaran umum, lalu selanjutnya diinterpretasikan secara keseluruhan di mana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi proposal metodologi penelitian saya. Atas masukan, saran, dan bimbingan dari Bapak atau Ibu serta rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.